Hiso memandang fotonya dengan Ji Yong dan Ha Jun kecil. Ia teringat saat pertama kali bertemu Ha Jun memeluknya. Hiso menekan bel kediaman Hye Jin. Karena tak dibuka, ia meneleponnya, namun tak diangkat. Hiso lalu mendengar suara teriakan Hye Jin. Ia pun tahu Ji Yong juga ada di sana. Ia lalu meneriaki nama Ji Yong, dan menyuruhnya berhenti. Ji Yong melepaskan Hye Jin. Hye Jin langsung berlari keluar mendekati Hiso. Hiso menarik tangan Ji Yong ke dalam, dan bertanya apa yang Ji Yong lakukan. Ia berkata, ia dan Hye Jin adalah korban Ji Yong, dan hanya ia yang berhak menyerang Hye Jin. Ji Yong hanya diam. Saat akan pulang, Ji Yong menerima telepon dari seseorang yang mengatakan, dia belum mati. Selesai menutup telepon, Ji Yong kesal sendiri sambil mengatakan beraninya seseorang membohonginya. Ji Yong mendatangi lokasi judi pertandingan. Ia memukul pemain pertandingan tersebut, dan marah karena telah berbohong mengatakan lawan tandingnya, yang merupakan adiknya, meninggal, padahal masih hidup. Ji Yong lalu memberinya uang. Direktur Han telah sadar. Dokter mengatakan bahwa Direktur Han selamat berkat Nyonya Yang. Mereka semua mendatangi Direktur Han. Jin Ho melihat ada lebam di dada Direktur Han. Semua melirik ke arah Nyonya Yang. Nyonya Yang hanya cuek. Hiso menemui Wang Bo-in, mantan pengacara Hyowon yang dipecat dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang, karena mendukung serikat pekerja saat ada insiden di kimia Hyowon, dan mengusulkan memberi ganti rugi. Ia mengatakan itu hanya alasan tertulis. Ia lanjut berkata, Direktur Han juga ingin melakukan itu. Bukan tim legal yang memecatnya, melainkan Ji Yong. Itu terjadi karena ia menolak membantu pencucian uang yang dilakukan Ji Yong. Hiso meminta pengacara tersebut menceritakan lebih banyak lagi. Ji Yong menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa Hiso menemui pengacara Wang Bo-in. Hye Jin berdiri di depan kaca sambil berkata, ia akan membuat Ji Yong menyesal karena telah menyerangnya. Suster Emma mengunjungi Direktur Han di rumah sakit. Ia memegang tangan Direktur Han. Direktur Han tersenyum sambil menyebut nama Suster Emma dengan sebutan, Seol Hua. Nodeok akhirnya kembali, dan Nyonya Yang senang. Nyonya Yang lalu mengamati kembali baik-baik hewan tersebut, dan berkata bahwa itu bukan Nodeok, karena memiliki rahang dan mata yang berbeda. Jin Ho lalu berkata, apakah hewan tersebut masuk menggunakan identitas palsu sebagai Nodeok? So Hyun teringat kembali saat bertemu Suzy di studio A9. Suzy menahan tangan So Hyun dan bertanya apakah So Hyun bahagia. Ji Yong terbangun dan melihat tidak ada Hiso di sampingnya. Ia memeriksa kamar Ha Jun, dan melihat baik Hiso maupun Ha Jun tidak ada di sana. Saat ia bertanya pada Yu Yeon berkata Hiso sedang pergi bersama Ha Jun. Ji Yong lalu berkata, karena Yu Yeon sekarang menjadi guru les Ha Jun, ia meminta Yu Yeon melaporkan setiap ada yang membawa Ha Jun, meskipun ibunya sendiri. Jin Ho mabuk dan mengerjai para pelayan. Kepala pelayan Jo memperingatinya. Jin Ho lalu menamparkan kepala pelayan Jo. Kemudian So Hyun datang. Ia menamparkan dan memarahi Jin Ho. Lalu ia meminta maaf pada kepala pelayan Jo. Hiso meminta pelayan membawa Jin Ho ke ruang bawah tanah. So Hyun meminta kepala pelayan Jo menelepon Direktur Park Hyeong Sang, yang merupakan pimpinan pusat rehabilitasi alkohol, agar ia mengirim beberapa pegawainya ke rumah mereka. Hiso membawa Ha Jun ke rumahnya yang dibeli saat ia menjadi artis. So Hyun teringat lagi ketika Suzy mengatakan saat pertama ia mengadakan pameran solo pertama di Havana, seorang kolektor membeli lukisannya dengan harga mahal saat ia tak terkenal, dan itu menjadi titik awal kesuksesannya. Ia tahu bahwa pembeli tersebut adalah So Hyun. Saat itu So Hyun berkata hanya itu yang bisa dilakukannya. Suzy berkata, yang penting So Hyun bahagia. Saat Seong Tae menghampirinya, So Hyun bertanya apakah Su Hyuk bahagia bersama Yu Yeon. Seong Tae menjawab, sangat bahagia. So Hyun lalu mengucap syukur dan berkata, yang penting ia bahagia. Setelah meminta Seong Tae pergi, ia menangis. Ji Yong mendapat laporan bahwa Kwak Hyondong sedang dirawat di panti perawatan di daerah Gayangdong, dan sedang koma. Ji Yong lalu berkata, ia ingin menyimpan uang pajak untuk membantu duafa seperti mereka, tetapi mengapa ada yang tak suka? Pegawainya tersebut lalu bertanya bagaimana Ji Yong mengenal mereka sampai-sampai sangat ingin membantu.
Ji Yong mengatakan untuk tidak kepo, lalu pegawainya minta maaf dan pergi. Hiso dan Ha-jun duduk di bangku taman. Ternyata Hiso sedang menunggu seorang wartawan. Wartawan itu berkata, Ha-jun sangat baik, pantas saja Hiso berusaha melindunginya. Saat Ha-jun pergi membeli es krim, Hiso mengatakan pada wartawan itu bahwa ia akan menghadiri pengadilan, berusaha sekuat tenaga untuk jadi ibunya Ha-jun, dan meminta untuk tidak menulis skandal lain. Ha-jun harus dilindungi. Wartawan itu pun berjanji pada Hiso. Hiso juga meminta wartawan itu merilis berita bahwa ia akan mulai bermain film lagi. Wartawan itu berkata, berita tuntutan lebih besar, sehingga berita Hiso bisa terlupakan. Hiso lalu berkata, kedua berita itu akan membuat sinergi. Dunia akan sibuk membahas grup Hyowon dan kembalinya Seo Haeso. Jin Hee datang menemui Suster Emma. Suster Emma tidak bersedia. Ia mengatakan Jin Hee harusnya bertemu psikiater. Suster Emma lalu menasehatinya dengan tegas. Jin Hee terdiam, lalu menangis. Akhirnya Suster Emma mempersilakannya masuk. Suster Emma berkata bahwa saat itu adalah waktu berdoanya. Ia pergi dan meminta Jin Hee duduk menenangkan diri, lalu pulang. Jin Hee memperhatikan sekelilingnya, lalu matanya tertuju pada sebuah foto. So Hyun menemui Su Hyuk dan bertanya kenapa ia tak berminat menjadi pewaris grup Hyowon. Su Hyuk mengatakan, jika ia menjadi pewaris, ia tak bisa bersama orang yang dicintainya. Untuk apa semua kekayaan jika tak bahagia? Untuk mendapat sesuatu, ia harus kehilangan sesuatu. Hiso dan Ha-jun berbincang-bincang. Hiso mengatakan Ha-jun boleh bercerita apa saja padanya, dan tidak merahasiakan apapun. Ia juga mengatakan bahwa ia akan kembali menjadi artis. Ha-jun berkata itu sangat keren. Hiso lalu berkata, ia ingin menjadi ibu yang membanggakan baginya. Namun Ha-jun harus berani menghadapi apapun di kemudian hari. Walau ia akan melindungi Ha-jun, Ha-jun tak boleh takut bila ada seseorang yang menarik tangannya hingga mereka terpisah jauh. Hiso lalu memeluk Ha-jun. Sidang akan dilakukan hari itu. Wartawan ramai, dan mewawancarai baik pengacara Hye Jin, maupun pengacara Hiso. So Hyun menemui Direktur Han di rumah sakit. Ia meminta untuk tidak membaca berita saat ini agar fokus untuk kepulihan kesehatannya. Ia juga mengatakan bahwa Su Hyuk tidak ingin menjadi pewaris Hyowon, dan membatalkan pertunangan dengan Putri Yongwon, karena mencintai wanita lain. So Hyun mengatakan ia menghormati keputusan Su Hyuk. Direktur Han meminta Ji Yong agar menemuinya, karena hanya Ji Yong yang tersisa. So Hyun meminta agar Direktur Han memilih Jin Ho daripada Ji Yong. Jin Ho menjalani rehabilitasi alkohol. Pengacara Choi mengatakan, Direktur Han membatalkan surat wasiatnya. So Hyun mengatakan pada pengacara Choi untuk menjalankan rencana cadangan. Direktur Han teringat kembali saat ia berbicara dengan Seol Hua. Saat itu, Direktur Han meminta bantuan Seol Hua untuk dikenalkan dengan Mija. Namun Mija sudah bertunangan dan sedang mengandung anak tunangannya. Ia lalu teringat saat Seol Hua datang baru-baru ini dan meminta Direktur Han menjaga Ji Yong, karena Ji Yong anak yang malang. So Hyun mengatakan pada Hiso bahwa Ji Yong bukan anak kandung Direktur Han. Mendiang ibu kandung Ji Yong, sekaligus pengasuhnya, mulai berpacaran dengan Direktur Han saat sudah mengandung Ji Yong. Hanya Direktur Han dan dirinya saja yang mengetahui hal itu. Nyonya Yang, bahkan tidak tahu tentang hal tersebut. So Hyun mengatakan Hiso harus memenangkan persidangan, dan ia akan terus mendukung Hiso. Dalam sidang, Hye Jin menceritakan bahwa ia membesarkan Ha-jun sendiri. Saat berusia 18 bulan, Ha-jun sakit, dan ia memberanikan diri datang ke Hyowon. Namun akhirnya ia dipisahkan dari anaknya. Setelah anak tersebut berusia 8 tahun, pintu Hyowon kembali terbuka untuknya. Ji Yong mengizinkannya masuk sebagai guru les Ha-jun. Bahkan Ji Yong memalsukan kematiannya. Saat Hiso terlihat simpati, pengacaranya mengatakan untuk tidak simpati, dan menjalankan sesuai rencana. Saat hakim bertanya pada Hiso, Hiso membenarkan perkataan Hye Jin. Ji Yong terkejut mendengar ucapan Hiso. Hiso lalu mengatakan, ia telah merawat Ha-jun, dan sangat menyayangi Ha-jun. Hye Jin lalu berkata ia tak mau Ji Yong membesarkan anaknya dan menjadikannya monster. Hiso lalu berkata ia tak akan membiarkan Ha-jun dilukai oleh ibu yang hanya melahirkan, ataupun oleh ayah yang tak bermoral.
Akhirnya hakim memutuskan gugatan Hye Jin ditolak. Hak asuh Ha-jun diberikan pada Hiso. So-hyun lega. Hye Jin memperlihatkan wajah kecewa. Sementara Ji-yong merasa kesal. So-hyun baru saja menerima telepon, lalu ia mengatakan pada Hiso bahwa Ji-yong baru saja dipilih menjadi direktur. Semua jajaran direksi diisi orang-orang yang memihaknya. Ia mengatakan untuk tetap menjalankan rencana. Ia akan berusaha membalikkan semua. Hiso mengatakan, mungkin itu lebih baik. Makin tinggi dia, makin hancur nantinya. So-hyun, Hiso, dan Hye Jin tetap bekerja sama menghancurkan Ji-yong. Saat Ji-yong menemui Hiso, Hiso mengucapkan selamat atas terpilihnya ia menjadi direktur. Ji-yong dengan wajah marah bertanya apa sebenarnya niat Hiso. Hiso berkata ia akan merawat Ha-jun, dan ingin menyudahi pernikahan mereka. Ia akan membawa Ha-jun keluar dari Hyowon. Ji-yong menatapnya dengan amarah.